Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Mei 2025, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 11 akselerasi MAN 3 Sleman dengan materi menjauhi pergaulan bebas sebagai salah satu persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan. Bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama di kelas ini. Kaifa halukum jami'an? Ya. Hari ini masuk semuanya? Ada yang sakit, yang izin? Gak ada ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, sebelum mulai pelajaran kali ini, saya ingin mengecek kehadiran kalian semuanya. Kemudian dicek juga posisi duduknya sudah nyaman belum? Ataukah ada sampah di kanan kirinya? Coba ditengok. Jika ada, dikondisikan kemudian dibuang di tempat sampah. Tidak ada ya? Yang masih membawa makanan, minuman dikondisikan terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Ya. Jika sudah siap, mari kita awali pelajaran hari ini dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Biridwaillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sebuah topik yang insya Allah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan relate dengan usia kalian, berarti usia pelajar. Ya. Apa itu? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ada yang tahu pergaulan bebas itu apa? Saka, apa itu pergaulan bebas? Antara laki-laki sama perempuan itu bergaul sekitar tapi secara itu jadi kayak oh ya, berarti tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Bisa kita simpulkan pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan, baik itu aturan agama, aturan masyarakat ataupun aturan negara. Bisa kita sepakati? Bisa ya, oke. Nah, kita harapkan nanti kita akan berdiskusi, saling bertukar ide, kemudian saling beradu argumen, karena nanti kita akan debat aktif, kita bagi beberapa kelompok, dan saya tunggu nanti ide cemerlangnya untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang nanti berkaitan dengan pergaulan bebas. Saya yakin sebagai seorang generasi muslim, kalian bisa menyampaikannya dengan santun, nggak boleh saling menghina ya nanti ya. Ya, lanjut. Nah, pernah nggak selama ini kalian mendengar berita tentang kenakalan remaja? Tidak harus berita cetak, tapi berita postingan media sosial. Pernah nggak? Contohnya apa? Tawuran, oke boleh. Terus? Gangster atau tawuran antar pelajar, ya. Terus apa lagi? Pelecehan seksual, apa lagi? Yang sering terjadi, apa? Pembulian. Pernah dengar yang seperti ini enggak? Kronologi remaja diperkosa dan disekap 10 hari. Ada yang rumahnya dari Tangerang? Ini adalah salah satunya. Kemudian ada lagi Mbak beritanya. Angka pernikahan dini di Grobogan tinggi, 80% hamil di luar nikah. Nah kan, pernikahan dini itu kapan? Batas usianya berapa minimal nikah itu? Oh, 20 tahun? 19? Berapa lagi? Menurut Undang-Undang 1974, cowok itu minimal 19 tahun, cewek minimal 16 tahun. Tapi sudah direvisi tahun 2017. Dua-duanya minimal harus berusia 19 tahun. Jadi, dikatakan pernikahan dini kalau sudah di usia kalian tapi sudah ngebet nih nikah. Padahal 80% alasannya gara-gara
hamil di luar nikah. Apa penyebabnya? Pasti pergaulan bebas. Satu lagi, BKKBN, seks bebas remaja meningkat, kehamilan dini masih tinggi. Coba kita perhatikan tanggalnya, Selasa 15 April 2025, berarti tepat sebulan yang lalu. Angka seks bebas apalagi di Yogyakarta ini masih tergolong sangat tinggi. Coba kita renungkan bersama-sama. Mengapa pergaulan bebas menjadi masalah serius di kalangan remaja saat ini? Kenapa coba? Pak Rosa? Kenapa menjadi masalah serius? Yang Putri mungkin nanti disiapkan. Kenapa? Betul, banyak remaja yang tidak berpegang teguh dengan akidah Islam. Ada yang tahu ayat berikut ini, wala taqrabuz zina, artinya jangan mendekati mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, oleh karena itu saya sudah menentukan tujuan pembelajaran agar pembelajaran hari ini tepat sasaran. Yang pertama, nanti kalian diminta untuk bisa menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 yang kita baca tadi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa asasa sabila. Quran surat An-Nur tentang hukuman bagi orang yang berzina. Kemudian kalian juga diminta untuk merumuskan dan menyajikan argumen dalam debat aktif. Dan yang paling utama ini Mbak, karena banyak orang tahu zina itu haram, kemudian pacaran itu nggak boleh, tapi tidak bisa menunjukkan komitmen untuk menjauhi pergaulan bebas. Harapannya setelah mengikuti pelajaran ini, kalian tahu, oh ternyata pacaran itu boleh nggak? Tidak. Kenapa ada yang senyum-senyum ini? Apakah ada yang pacaran di sini? Oke, baik. Kenapa materi ini penting? Nah, nggak cuma di SMA, Mbak. Bahkan anak-anak aliyah sekarang sudah pacaran juga. Nggak cuma anak-anak aliyah, bahkan yang di pesantren, ya, di PMU, ya, pasti teman-teman sekitar kalian ada yang pacaran, ya. Kemudian Islam memberi panduan untuk melindungi diri dan menjaga kehormatan. Kemudian ini jadi bekal hidup. Banyak nanti saya nggak pengen kalian cuma hafal, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, tapi masih saja berkholwat, berduaan, cowok-cewek, dan lain sebagainya. Ya, oke. Apa yang akan kita lakukan? Nanti saya akan menampilkan video, kemudian diskusi kelompok, debat baru yang terakhir yaitu refleksi dan komitmen. Nah, saya akan putar video ini. Nanti silahkan dicatat masalahnya, ya, dicatat masalahnya. Nanti akan saya bentuk kelompok, kemudian kalian berikan kira-kira pendapat kalian gimana tentang masalah ini. Sudah siap? Ya, oke, saya putar ya. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Sementara pada 2 tahun sebelumnya, lebih dari 400 pelajar telah mengajukan dispensasi menikah. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4 sudah kita bagi, silahkan membentuk nanti kelompok 1 di sini, 2 di sana, 3 di sini, 4 di sana ya. Ini lembar kerjanya nanti diisi ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Kaisar. Oke. Tema debatnya adalah pacaran dalam bentuk apapun bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nanti akan saya bagi, ada yang pro, ada yang kontra. Kontra. Silahkan mulai disusun argumennya. Maksudnya tidak. Pacaran dalam bentuk apa? Asal dilakukan dengan cara yang jelas, batasan-batasan enggak apa-apa. Debat ini akan mempertandingkan 4 tim, 2 tim pro dan 2 tim kontra. Tim pro yang pertama akan diwakili oleh kelompok atas nama Haidar Ali Mujtahid.
Fajidwa ini. Kemudian kelompok pro yang kedua akan diwakili oleh Muhammad Ibras. Kelompok kontra yang pertama akan diwakili oleh Muhammad Isudin, dan kelompok kontra yang kedua diwakili oleh Zayan Faisal. Baik, kami berikan masing-masing kelompok waktu 2 menit untuk menyampaikan opening statement-nya. Akan diawali oleh kelompok pro yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar, saya kasih timer. Siap, 1, 2, 3. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sesi debat semuanya sudah selesai. Masing-masing kelompok sudah memaparkan argumentasi dengan alat. Saya perlu mengapresiasi, tepuk tangan buat kalian semuanya. Apa yang kalian rasakan ketika menjalani sesi debat ini? Apa? Asik, 1. Oke, asik. Yang kedua? Banyak pelajaran, tahu cara berpikirnya mereka seperti ini, gitu ya. Yang ketiga? Melatih public speaking, cara komunikasi, cara berkolaborasi antar tim, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Sudah sangat bagus sekali tadi, sudah lepas dari catatan. Nah, itu yang kemarin laporan dari Bu Imas, masih banyak yang pegang catatan. Nah, hari ini much better karena kalian sudah hampir semuanya tidak menggunakan catatan atau lembaran untuk menyampaikan argumen kalian. Itu ya. Yang kedua, ya, kayak gini itu harus sering dilatih. Jadi kan kemampuan orang beda-beda. Ada yang kemampuan menulisnya bagus tapi kemampuan berbicara kurang. Atau sebaliknya, ada yang kemampuan berbicaranya berbicaranya kurang tapi menulisnya bagus sekali. Jadi kita tahu, oh si ini kayak seperti ini, si ini seperti ini. Ada yang dua-duanya bagus. Nah, itu yang perlu kita perjuangkan bersama-sama. Biar nulisnya bagus, berbicaranya juga bagus. Oke. Ada beberapa yang perlu kita refleksikan bahwasanya Islam bukan agama yang mengekang sebagaimana disampaikan tadi oleh kelompok kontra 1, tapi melindungi kehormatan umatnya dengan aturan yang bijak, disampaikan oleh tadi kelompok pro 1, ya. Jadi maksudnya Islam melarang pacaran itu bukan untuk mengekang kok, tapi untuk mengontrol diri agar tidak semakin liar. Karena kita nggak tahu kan, nafsu itu bisa up and down. Kadang-kadang bisa takwa itu rajin banget, kadang-kadang bisa males. Ada namanya setan dan ada yang namanya malaikat. Yang kedua, pacaran bukanlah sarana halal untuk mengenal pasangan. Padahal dalam Islam sudah ada yang namanya ta'aruf atau nadhor. Bahkan kita boleh melihat loh ya. Sebelum nikah itu boleh melihat, boleh mengenal pasangan masing-masing. Nah, tadi yang terakhir, menjaga diri dari pergaulan bebas itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Hari ini itu semakin orang kurang mengenal rasa malu, ya enggak? Di media sosial sudah pamer, ada yang pacaran sambil diupload dengan bangganya, betul enggak? Diupload di media sosial, kemudian dijadikan status, nah kan, disembunyikan dari guru-gurunya, yang penting teman-temannya melihat. Ada yang seperti itu? Ada. Kok tahu ya? Karena pernah menangkap oknum-oknum seperti itu. Oke, itu saja. Yang penting apapun hasilnya, saya sudah sangat bangga dengan kalian berani menyampaikan pendapatnya dengan bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian berupa menulis esai reflektif. Tema dari esainya yaitu komitmenku menjaga diri dan masyarakat dari pergaulan bebas. Adapun ketentuannya, panjang tulisan sepanjang 1 halaman menggunakan kertas F4, spasi 1, dan fontnya Times New Roman. Untuk menguatkan isi tulisan kalian, gunakan pengalaman pribadi, dalil,
dan tawarkan solusi yang relevan. Bapak harap kalian bisa mengumpulkan tugas tersebut di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri sesi pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.